lagi bersama Jurnal Relevance Indonesia. Ayo dong. Tepuk tangan. Jadi sebenarnya perkenalkan dulu, di sini adalah salah satu segmen terbaru dari Jurnal Relevance, yaitu Ramadan Talks with JR. Kenapa ada tema ini? Sebenarnya simpel ya teman-teman. Karena Ramadan ini adalah identik dengan pulang kampung. Pulang kampung di Indonesia identik juga menggunakan kereta api. Nah, kali ini Min Aba dan Min Peso tentunya mengundang salah satu narasumber yang sering juga nih menggunakan moda transportasi kereta api dalam berpergian. Jadi entah dia naik kereta api di mana saya juga tidak tahu. Pokoknya nanti kita wawancara saja biar nanti dia yang menceritakan kisahnya. Oke, sebelumnya silahkan Mas Nizar memperkenalkan dirinya buat teman-teman Jurnal Relevance. Oke. Baik ya, perkenalan dulu ya. Jadi nama saya ya bisa dilihat Nezat Albi. Saya domisili di daerah Sidoarjo lah ya, daerah Jawa Timur. Kalau dibilang sering naik kereta api sebenarnya juga nggak terlalu sering sih ya. Ya paling kalau ada tugas-tugas luar kota aja sih paling naik kereta api. Kalau nggak ada ya bawa mobil sendiri sih lebih seringnya. Oke. Silakan. Oke gini, sebelum ke pertanyaan, sebenarnya buat teman-teman yang udah pernah nonton Jurnal Relevance sebelumnya, ini Mas Nizar Albi adalah salah satu narasumber yang pernah kita undang juga. Waktu itu ngobrol bareng sama Relevance Sidoarjo. Nah, kebetulan salah satunya adalah Mas Nizar Albi ini. Oke, mungkin dari Min Peso kayak punya pertanyaan nih buat Mas Nizar. Silakan Min Peso. Nah, pertanyaannya gampang aja sih. Pernah nggak sih melakukan dalam mudik lebaran dengan kereta api? Pernah atau enggak gitu ya? Iya, betul. Oke. Kalau pernah atau enggaknya kayaknya pernah sih, tapi itu udah lama banget, sekitar 2009 atau 2010-an gitu. Terakhir naik kereta api buat mudik ya. Soalnya setelah itu lebih seringnya naik bis. Soalnya kalau bis sendiri kan bisa langsung oper ke bis lain dan itu langsung turun di depan, kebetulan depan kampung saya persis. Jadi lebih dekat kalau pakai bis dan juga lebih efisien lah kayak gitu. Jadi nggak terlalu banyak transit kayak gitu. Oke, ya. Sekarang gantian deh, saya mau nanya ini. Nah, kan menarik nih. Zaman 2009 kita tahu kan, mungkin kereta tuh belum semaju sekarang, mungkin gerbong-gerbongnya atau kereta-keretanya masih yang ya kita tahu lah dulu, mungkin ada yang masih bawa ayam atau yang asongan masuk ke dalam bordes gitu. Mungkin Mas Nizar bisa menceritakan gitu pengalaman pengalaman menarik saat menggunakan kereta api saat mudik lebaran. Ceritain dong, Mas. Oke. Kalau buat lebaran sih kebetulan saya waktu itu naik eksekutif ya. Jadi meskipun masih dalam zaman yang bisa dibilang zaman-zaman yang masih agak barbar ya kayak gitu. Jadi kalau di eksekutif mungkin agak lebih ini ya, sedikit lebih kondusif, tapi nggak sekondusif sekarang sih emang. Tetap masih ada yang kayak duduk sembarangan atau jalan-jalan yang ya bawa barang-barang yang berlebihan kayak gitu. Ya kalau dulu sih emang bener-bener crowded banget gitu di dalam kereta. Jadi dari kita masuk ke stasiun itu di area stasiun pun juga sudah sangat-sangat crowded gitu loh. Jadi banyak pedagang asongan, banyak juga orang-orang yang mau pergi naik kereta, dan ada juga keluarga-keluarga yang cuma nganterin. Dan waktu tahun segitu tuh keluarga yang nganterin, pedagang asongan masih bisa masuk sampai ke peron, bahkan sampai ke dalam keretanya sebelum keretanya berangkat. Dan itu menurut saya pribadi ya sebagai pengguna kereta api agak sedikit kurang nyaman ya. Dan untungnya setelah ada perubahan regulasi, jadi pada tahun-tahun belakangan ini kan udah mulai tertib tuh ya, udah mulai rapi juga kayak gitu. Jadi mau nyeritain satu kejadian unik sih. Waktu saya naik kereta dari Bojonegoro ke Gambir, waktu itu naik Gumarang. Jadi Gumarang dulu berhentinya di Gambir ya. Itu saya naik kelas bisnis. Waktu itu kan pertama kali naik kereta kalau nggak salah itu pertama kali naik kereta kelas bisnis maksudnya. Jadi pertama kali naik kereta kelas bisnis itu pikiran saya, wah ini
ke kelas yang di atas yang biasa saya naikin di ekonomi kayak gitu. Jadi mungkin pikir saya wah bakal gimana, bakal lebih eksklusif, bakal lebih gimana ya, lebih gitu. Tapi ternyata pada tahun segitu kelas bisnis pun juga ya masih hampir sama kayak ekonomi malah. Kalau zaman sekarang mungkin bisa disamakan dengan ekonomi lokal kayak gitu. Itu kelas bisnis loh pada zaman segitu. Jadi begitu saya masuk ke kereta di kelas bisnis itu duduk ya, kalian tahu sendiri lah kelas bisnis kan duduknya ya kayak sekarang sih, emang sudah kayak sekarang. Cuman di dalam kereta bisnis itu sendiri ya tetap masih ada yang tidur di lantai beralas koran, bahkan ada yang tidur di atas ini, atas apa namanya, bagasi atas itu, kompartemen bagasi di atas itu ada yang tidur di situ juga ada dulu itu ada. Terus juga bahkan ketika saya mau keluar malam hari mau ke toilet itu kayak jalan di lorong itu kayak serasa ngelangkahin apa ya, kalau di perang-perang di film-film kayak ngelangkahin gitu ya? Mayat. Iya kayak mayat-mayat yang udah tidur yang udah bergeletakan gitu. Jadi harus ngelewatin satu permisi Pak, permisi gitu. Itu memang ya pengalaman yang nggak bisa dilupain sih zaman dulu kayak gitu. Betapa ramainya waktu mudik kayak gitu. 2009 tuh ya. Iya, sekitar tahun segitulah itu. Silakan Min Peso, saya sudah habis kata-kata ini. Ya udah speechless ya Mas ya. Tapi ya seru sih. 2009 itu memang bisa dibilang transisi ya dari Bapak Ani Wahyudi ke Pak Ignatius Jonan. Awal kepemimpinan Pak Jonan itu memang ya kita lihat keretanya masih kayak gitu, agak berantakan lah. Dan seiring berjalannya waktu akhirnya diperbaiki sampai akhirnya bisa bagus kayak sekarang tuh. Mungkin pengalamannya Mas Albi ini mirip sih sama pengalamanku juga. Meskipun pengalamanku naik kereta bukan waktu mudik ya, tapi pengalaman ngelangkain orang, habis itu ngelewati orang tidur, terus ngerasain kegendak ya kan di dalam kereta api kelas ekonomi itu udah pernah aku rasain juga. Itu mantap sih itu. Dan mungkin tidak pernah dirasakan oleh anak zaman sekarang ya. Sebuah pengalaman yang gak akan dirasakan anak zaman sekarang tuh. Saya jadi pengen nambahin sih, gue tuh punya pengalaman di tahun yang sama juga sama kayak Mas Albi juga sama kayak Mas Min Peso. Jadi di era tahun 2008-2009 itu saya pernah menggunakan KA Sembrani saat mudik ya kan. Nah itu tuh saya menarik banget, saya inget di stasiun Pekalongan Pak. Jadi ada pedagang asongan jualan nasi goreng masuk ke bordes eksekutif. Nasi goreng. Bayangin Anda naik eksekutif masuk bordes jualan nasi goreng. Wah, itu era 2009 tuh kereta api tuh. Kayak asli dah, nasi gorengnya era-era zaman gitu itu enak banget tuh. Iya, tapi itu dari luar Pak, bukan dari reskanya Pak. Iya, meskipun dari luar tuh hitungannya juga enak gitu loh. Betul, setuju. Apalagi kalau naik kereta lewat Madiun kan, beli pecel dulu. Selalu ada orang bawa pecel masuk gitu. Itu enak banget itu. Itu nih. Aduh, sekarang udah gak bisa sih Pak. Udah gak bisa sekarang. Iya. Kita rindu sih. Kan yang besok kayaknya dirinduin dari naik kereta tuh sebetulnya ya selain perjalanannya dan kenyamanannya mungkin ya itu ya makan dinner khas lokal yang dijual sama orang-orang itu yang mungkin sekarang udah nggak selalu ada di kereta makan itu gitu. Betul. Ya. Enaknya bahas apa lagi nih Min? Gini. Jadi mungkin menurut Mas Nezar saat ini ya, Mas Nezar mau nggak sih merekomendasikan penggunaan kereta api buat para General Rail fans atau mungkin sobat JR atau mungkin orang awam di luar sana untuk penggunaan kereta api sebagai sarana transportasi saat mudik? Oke, jadi kalau untuk saat ini mungkin bakal saya rekomendasiin banget ya. Secara untuk kereta api sekarang kan udah pelayanannya, dari segi pelayanan itu udah sangat bagus gitu menurut saya. Dan pengalaman saya dari tahun 2018 sampai sekarang itu kereta itu mulai mulai berbenah dan juga mulai dalam waktu tempuhnya itu selalu tepat waktu kayak gitu. Kalau ada keterlambatan ya mungkin 10-15 menit kayak gitu. Jadi dalam konteks waktu itu bisa terjamin, kita jam berapa, sampainya nanti jam berapa itu bisa terjamin sesuai dengan tiket yang tertera kayak gitu. Terus juga dari segi pelayanan di dalam keretanya, kita kalau sekarang kan lagi masa pandemi ya, jadi untuk kalau harus menggunakan masker kayak gitu, dan itu
bisa saya bilang langkah yang bagus sih dari PT Kereta Api, dan juga mungkin emang protokolnya kan seperti itu. Jadi kita di dalam kereta itu bisa nyaman dan tanpa ada terkena penyakit apapun itulah, karena ada protokol kesehatan itu tadi. Dan juga di dalam kereta sekarang mungkin sudah tertib, jadi orang-orangnya bisa duduk sesuai dengan kursinya seperti itu. Kalau kita naik bis, kendaraan umum lain lah, di masa-masa seperti masa mudik biasanya kan selalu rebutan kayak gitu, meskipun kita udah punya tiket bernomor, itu selalu rebutan kalau naik bis itu seperti itu. Jadi untuk yang mau mudik tahun ini, mungkin saya sangat saranin banget untuk nyoba naik kereta api kayak gitu. Mantap. Tuh teman-teman yang pengen banget gunain kereta api bisa langsung beli tiketnya karena sudah tersedia di KAI Akses. Kenapa jadi iklan? Tolong KAI endorse ya. Kalau KAI endorse kita, siapa tahu kita dapat nih bertiga. Mantap. Oke, mungkin terakhir dari Min Peso kayaknya punya sebelum penutupan nih ngobrol-ngobrolnya nih. Kayaknya udah cukup sih mas. Beritanya. Oke, sudah cukup ya. Oke. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti Ramadan Talks with JR. Jadi ini adalah episode pertama. Semoga kedepannya kita bisa mengundang teman-teman JR atau siapapun lah, komunitas atau siapapun untuk ngobrol-ngobrol di Ramadan Talks with JR. Oke teman-teman, pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe channel General Relevance, dan jangan lupa follow kita di Instagram maupun di Twitter. Thank you so much and bye-bye.